Dilarang mengetuk pintu ini. Kalau kalian ingin hidup dan tetap selamat, jangan coba-coba untuk mengetuk pintu rumah yang tidak diketahui apa isinya selama 40 tahun lebih. So, pada film kali ini, gue akan membahas sebuah alur dari film berjudul Never Knock 2017. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ketika film dimulai, kita langsung diarahkan kepada keadaan di sebuah kuburan, yang mana seseorang pun berjalan masuk ke kuburan itu. Dan sontak saja terlihat jelas bahwa waktu menunjukkan hari Halloween pada tahun 1986. Saat matahari terbit, ia pun baru berani untuk benar-benar masuk. Ternyata ia adalah seorang anak kecil yang baru kelar dari acara Halloween. Tak lama dari itu, datanglah sang kakak yang sengaja menjemput untuk mencari permen ke kota seberang. Namun bukannya dituntun, ternyata sang kakak malah bersembunyi untuk mengerjai adiknya. Tapi setelah ditunggu, si adik gak muncul-muncul. Penasaran, gantian sang kakaklah yang mencari. Secara serius, si adik benar-benar tak ditemukan lagi. Ia pun panik tak karuan sembari berteriak. Sudah di tengah kuburan, tak ada orang pula. Hingga pada akhirnya, ia pun masuk ke sebuah pos penjaga kuburan. Dan tiba-tiba, muncullah pacarnya bersama sang adik yang telah mengerjai balik laki-laki ini. Dengan paras panik tak karuan, jelas mereka berdua ketawa ketiwi. Saat sudah berada di kota seberang, mereka bertiga pun tak sabar untuk kembali mencari permen. Hanya saja, rumah pertama yang mereka lihat adalah sebuah rumah kosong. Awalnya, si kakak bersama pacarnya nggak tertarik. Tapi bocil itu malah berdiri di depan pintu. Tak hanya berdiri, ia pun turut mengetuk pintu dari rumah tersebut, yang mana ada ukiran tajam di pintu yang membuat tangannya seketika berdarah. Dan disinilah sesuatu langsung terjadi. Okay, you two are up to Beberapa menit setelahnya, si wanita langsung kabur ke kerumunan. Sambil menahan luka darah di perutnya, ia pun dibantu oleh seorang polisi daerah. Orang-orang bingung kenapa wanita ini. Tapi ia terus berseru bahwa ada rumah kosong yang sebaiknya tidak diketuk. Di sini, wanita itu juga mengalami halusinasi seolah-olah tubuhnya ada ular. Padahal orang-orang tidak melihat adanya satupun ular. Ujungnya, naas sekali wanita itu harus tewas terlilit pinjol. Penasaran, diintiplah rumah yang dimaksud oleh wanita tadi. Si polisi pun melaporkan bahwa rumah itu berada di Jalan 59 Oakwood Lane. Setelahnya, si polisi bertekad masuk seorang diri tanpa tahu ada apa di dalamnya. Langkah demi langkah, satu-satunya yang bisa diandalkan hanyalah sebuah senter. Di momen ini, ia sadar bahwa hawa semakin tidak enak. Dan benar saja, tubuh si kakak yang terpontang-panting membuat polisi itu bertanya-tanya. Ia pun terus mendekat yang pada akhirnya terlihat tulisan Never Never Knock dan pintu tertutup. Semenjak kejadian itu, orang-orang pada penasaran untuk mengetuk pintu tersebut. Tahun demi tahun berganti, tak ada hal janggal yang terjadi. Anehnya, rumah itu masih berdiri kokoh tanpa digusur sama sekali. Bahkan, misteri ini dijadikan lomba di mana jika pintu merespon, maka orang itu mendapat $1.000 atau setara 15 juta rupiah. Tapi tetap saja, sampai masa sekarang hasilnya tetap nihil. Lalu, kita difokuskan kepada 4 remaja yang berencana untuk pergi ke rumah hantu. Kebetulan hari ini adalah hari pertama Halloween.
Yang setelah itu, kita ditunjukkan juga kepada gadis bernama Grace. Ia sudah tak lagi memiliki ibu karena ibunya tewas akibat kebakaran mobil. Semenjak tragedi itu, Grace harus tinggal bersama adik dan juga ayahnya. Adiknya yang bernama Jenna cukup terkenal nekat dan berani. Ia bisa berbuat apa saja semaunya. Di mana tak lama, datanglah keempat remaja tadi. Mereka sengaja menjemput untuk memberitahu wacana terkait berangkat ke wahana rumah hantu bernama House of Horrors. Tanpa pikir panjang, Jenna langsung setuju. Melihat adiknya ikut, mau gak mau Grace turut ikut untuk menjaga. Singkat cerita, terlihat situasi di area festival Halloween. Di siang hari saja, semua orang begitu antusias untuk datang. Nuansa seru dan asik terlihat santai di siang hari. Namun tetap saja, Jenna bisa hilang-hilangan tiap saat. Kemudian masuklah mereka ke rumah hantu. Seperti biasa sebenarnya tak ada yang menarik di rumah hantu ini. Bermodalkan kaget dan teriak sedikit, maka suasana menjadi seru. Tapi bagi keempat remaja ini, ekspektasi mereka ternyata tidak sesuai dengan realita. Bukannya mendapat keseruan, satu-satunya laki bernama Gavin malah bersilat lidah dengan sahabat sendiri. Hal ini pun disaksikan langsung oleh Jenna, yang mana Gavin udah ketahuan kalau Jenna akan mengadu ke pacarnya yang bernama Lea. Tapi ternyata Jenna tetap mau untuk tutup mulut. Di sini, wanita bertopi bernama Sydney memberi ide untuk pergi ke rumah Nevernock. Mereka pun tahu atas sejarah dari rumah itu, terkecuali Grace. Saking polosnya, Grace sampai-sampai kalah paham dari Jenna. Di mana sembari OTW, diceritakanlah sejarah kelam dari rumah tersebut. 3 remaja dilaporkan hilang, begitupun dengan 1 polisi yang menyelidiki. Konon katanya, di jasad satu pria terdapat tulisan Never Knock atau jangan mengetuk pintu. Namun cerita ini masih diragukan oleh mereka semua karena sampai sekarang tak ada sesuatu yang terjadi ketika mengetuk pintu. Dan setelah itu, tibalah mereka di rumah tersebut. Percaya tak percaya, Grace nggak mau mencoba sama sekali dan ia memaksa untuk pergi. Tapi tidak bagi Jenna. Bocil ini nekat memanjat sampai-sampai tangannya berdarah. Sudah dikasih tahu pun Jenna tetap ngeyel. Ia benar-benar kepo dengan kepastian dari rumah ini. Di mana ujungnya Grace harus masuk, begitu juga dengan yang lain. Namun di momen ini Grace masih mencoba untuk melarang. Hanya saja Jenna terlalu nakal sampai-sampai pintu rumah itu segera diketok. 1 ketokan, 2 ketokan, dan 3 ketokan. Mereka semua pun hanya bisa bengong sembari deg-degan. Di mana tak lama ada yang aneh di pintu tersebut. Darah Jenna tiba-tiba terserap dan bergerak. Disinilah kenyataan harus dihadapi. Terlihat sebuah sosok mengintip dan berjalan dari dalam rumah. Hitam pekat selayaknya comberan, tak jelas itu sosok apa. Grace dan kawan-kawan hanya bisa memantau di mana tak lama pintu tertutup lagi. Namun aneh karena fokus dengan pintu, keberadaan Jenna tak lagi ditemukan. Hanya bandonya yang tersisa di tepi jalan. Tapi di sini Gavin dan yang lain pun kompak mengatakan bahwa Jenna tidak masuk ke rumah itu. Mereka yakin Jenna hanya lari terbirit-birit, mengingat ia sering hilang secara tiba-tiba. Ya, seketika Grace percaya aja. Saat OTW kembali melewati kuburan, Grace terus berteriak nama Jenna, yang kemudian Grace mendapati telepon. Awalnya ia mengira itu adalah telepon dari Jenna, tapi ternyata itu dari ayahnya. Sontak Grace panik dan harus berbohong. Ia berkata bahwa Jenna sedang di rumah dan Grace hanya pergi sebentar. Mendengar hal ini, keempat temannya pun ikutan panik. Alhasil Grace mau pulang untuk memastikan apakah Jenna ada di rumah. Ya, apa boleh buat, keempat temannya pun turut menemani. Tapi baru aja lari, Grace mendapat telepon dari Jenna. Yang mana setelah diangkat, Grace tidak mendengar suara apapun. Sampai-sampai Grace mengira adiknya itu bercanda.
Dari sini Grace fokus kepada area pemakaman yang ada di dekat hutan, di mana ketika dihampiri, suara Jenna semakin jelas dan semakin jelas. Sebagai kakak, tentulah Grace terus mencari siapa itu polisi. Kalau bisa mati sendiri kan lebih enak. Begitulah kira-kira pemikiran para pemuda bodoh ini. Udah masuk ke hutan pakai acara so pinter pula. Rekan-rekan Grace hanya bisa ngangguk aja melihat si Grace. Tidak dengan Lea. Ia sebenarnya udah muak dan mau pulang. Tapi karena yang lain terus bergerak, jadinya Lea ngikut aja. Ya, meski Lea udah membujuk Gavin, tapi Amy yang akan ikut langsung membuat Gavin galau. Pada akhirnya, Grace bersama Sydney udah tiba di suatu tempat yang tanpa disadari itu adalah sebuah labirin. Mereka berdua masih gak sadar sedang berada di labirin. Muter sana, muter sini, sembari teriak nama Jenna. Ya, selamat datang dan enjoy di labirin ini. Di sisi lain, Gavin sama Amy berduaan mulu, sampai mereka gak sadar kalau si Lea tersangkut batang. Lea ini sepertinya lulusan S6. Udah kayak gitu, kayak gak punya mulut. Tapi ternyata tanpa perlu teriak, ia bisa atasi hal itu. Ditambah, Lea seperti melihat sesuatu. Ternyata itu bukanlah semut merah, melainkan handphonenya Jenna. Luar biasanya, orang pertama yang ditelepon adalah Grace yang tiba-tiba pipi Lea tertembus besi. Sekejap si bucin Gavin dan Amy baru mendengar jeritan Lea. Mencari dan mencari, pada akhirnya Lea tetap aja gak bersuara. Hal itu pun membuat ia terus ditancap besi. Tak tahu ini real atau halusinasi, tapi Grace semakin kesini semakin nyusahin teman. Dan benar saja, Lea halusinasi. Banyak orang lewat yang gak tahu berasal dari mana tanpa menolongnya. Usut punya usut, tumpukan jerami benar-benar menjadi labirin keramat, di mana saat itu Lea harus menghadapi hal yang real, yaitu sosok comberan berkuku besi. Di fase sekarat ini, gak ada yang lebih baik bagi Ella selain meninggal. Dan sesuai keinginan, makhluk comberan berhasil mengoyak leher si Lea. Pemandangan itu disadari oleh Gavin. Disinilah Gavin sadar ada sosok hitam yang mengikuti mereka. Hebatnya, Grace gak peduli apa yang terjadi. Ia terus egois dan berusaha mencari Jenna. Hal ini membuat Gavin dan Amy menyerah, sedangkan Sydney tetap stay untuk mengikuti Grace. Berlanjut, halusinasi turut dialami oleh Gavin. Secara tiba-tiba, ia melihat wajah Amy yang dipenuhi darah. Jelas, halusinasi ini benar-benar mematikan dan membuat Gavin kabur. Di saat yang sama, Grace si nyusahin baru sadar satu hal, yaitu buah dari keegoisannya, di mana Lea meninggal secara tragis. Bikin kesel, Grace serasa ngeliat bangkai tikus. Lea ditinggal gitu aja demi mencari Jenna. Miris, gak ada yang tahu nasib si Gavin ikutan suwe. Hanya dia seorang yang melihat Amy dipenuhi darah segar. Ibarat main petak umpet, Gavin terus menghindar dari Amy yang padahal mau bantu. Sedangkan Grace turut mendapat ancaman dengan munculnya api secara tiba-tiba. Lagi-lagi, api itu nggak dilihat oleh Sydney. Namun, satu-satunya hal yang real adalah monster comberan itu. Dengan merangkak selayaknya bayi 5 bulan, Grace bersama Sydney masih betah aja. Tunggu deket, baru mereka kabur. Gavin sendiri masih ngumpet dan ia nekat keluar hanya untuk minta tolong. Yang lagi-lagi darah di mana-mana. Kalau udah kayak begini, nggak ada satupun orang yang bisa ia harapkan. Keji sih halusinasi yang dibuat, dan sejauh ini akhirnya Grace sama Sydney udah kabur. Lalu, matahari pun mulai terbenam. Di pemukiman, Sydney sebenarnya udah menyerah. Tapi Grace nggak ada matinya dan ia masih saja mikirin Jenna. Dia nggak sadar apa satu temannya udah mokat dan ditinggal gitu aja. Kemudian, nasib tak baik lagi-lagi menimpa Gavin. Di awal, ia dibuat bucin kepada Amy. Tapi kali ini seperti terlihat jijik. Amy pun bingung apa mungkin dia bau basreng. Tapi Gavin terus bersembunyi tanpa sadar halusinasi itu akan terus memburuk. Dari luar, Amy melihat sesuatu yang lebih buruk, yaitu kehadiran sosok comberan yang segera mengoyak Gavin. Pada akhirnya, Gavin pun keluar dari persembunyian. Tapi kondisinya sudah tak layak. Yang tiba-tiba, Amy melihat banyak kecoa keluar dari tubuh Gavin dan seketika Amy segera kabur. Beberapa jam kemudian, Grace bersama Sydney terus berlari ke lokasi tewasnya Gavin. Lagi-lagi, Grace tidak merasa itu adalah hal yang buruk.
Tapi belum saja ngeliat jasad Gavin, mereka udah dibikin lari dengan keberadaan sosok itu. Intinya, sekarang ini Grace masih belum kapok. Yang tak lama, terlihat seekor anjing di ujung gang. Dikejar oleh anjing, Sydney ketakutan setengah mati. Tapi ketika Grace yang melihat, tak ada anjing sama sekali, melainkan si makhluk comberan terus mengejar. Jelas ini adalah halusinasi yang dialami Sydney. Celaka, makhluk comberan terus mendekat tanpa malu. Halusinasi seperti ini membuat Sydney menjadi oon, di mana Grace berpikir cepat dengan mengajak masuk ke satu bangunan. Sydney pun menjadi orang pertama yang masuk. Barulah setelah itu Grace langsung berjuang sendiri. Tapi ada kendala, yakni kakinya harus tergores kaca. Saat itu juga di bangunan yang sama, ternyata ada Amy yang sembunyi. Namun Amy terlihat sangat pasrah sembari menunggu ajalnya itu. Lalu Grace turut sadar ia tak bisa lincah seperti biasa. Luka yang cukup dalam membuat Sydney segera meminjam HP kepada Amy. Hanya saja Amy melihat HP-nya dipenuhi belatung, sedangkan Grace dan Sydney nggak ngeliat apa-apa. Kesimpulannya, mereka pun sadar bahwa sosok itu tahu hal apa yang paling ditakuti targetnya. Tak lain tak bukan, ini semua terjadi karena mereka turut berada di sekitar Jenna yang mengetok pintu. Sosok itu bisa buas karena tetesan darah Jenna menempel di pintu tersebut. Sayang, Amy harus dikoyak makhluk comberan dalam sekejap. Tumben-tumbennya Grace inisiatif untuk menolong di sini. Ia bersama Sydney berusaha keras, meski ujungnya semua sia-sia. Sosok itu lebih dominan di mana halusinasi Amy kembali aktif. Tak ada pilihan, Grace harus mencari jalan keluar. Untung saja mereka masih punya kesempatan dan tiba-tiba datanglah sebuah mobil. Ternyata mobil itu dikendarai kakek-kakek yang berkata ia tahu apa makhluk yang mengejar mereka. Sontak ikutlah mereka berdua dengan kakek itu. Ternyata kakek ini bukan sembarang kakek. Ia adalah seorang polisi yang pada tahun 1986 dinyatakan tewas. Ternyata juga ia hanya bersembunyi. Dan di sini ia memberi fakta bahwa setiap malam Halloween ia selalu memantau rumah itu. Terakhir, kelompok yang ia pantau adalah kelompoknya Grace. Jelas dari situ ia pun yakin bahwa sosok yang ia lihat memang ada. Tak lama, tiba-tiba ada Jenna di pinggir jalan. Jenna kabur yang mana hal itu membuat Grace mengejar. Sydney pun terpaksa ikut sembari memberitahu bahwa itu bukanlah Jenna. Awalnya Grace gak percaya sama sekali. Tapi Sydney terus menegaskan untuk apa bohong karena sedari tadi Sydney selalu menemani Grace. Syukur si nyusahin percaya juga. Tapi selama berjalan Grace gak sadar darahnya udah belecetan kemana-mana. Pada kesempatan ini, si kakek sengaja mengajak mereka berdua ke gudang gosong untuk mengobati luka Grace lebih dulu. Sembari menunggu sejenak, ia pun ditanya oleh Grace apakah ia melihat Jenna hilang kemana. Secara si kakek ikut memantau dari kejauhan di rumah tersebut. Tapi kakek itu berkata bahwa Jenna tiba-tiba hilang ketika mereka sedang lari keluar. Nah, dari apa yang ia katakan, Grace menyimpulkan bahwa selama ini ia hanya meninggalkan adiknya. Dengan kata lain, Jenna sudah terbawa masuk ke dalam rumah tersebut tanpa diketahui. Dan ya, sekejap Grace mau datang ke rumah itu lagi. Tapi, tanpa disadari, monster comberan udah datang dan Sydney harus menjadi korban. Lagi-lagi Grace nggak peduli di mana ujungnya kakek itu yang harus menolong Sydney. Si egois satu ini emang egois setengah mati. Ia nggak tahu tuh kalau kakek inilah yang udah nolongin dia beberapa menit lalu. Tapi balasannya si kakek harus berjuang seorang diri di dalam gudang yang ternyata pabrik daging. Ditambah, Sydney sendiri harus ditarik secara mendadak. Sayangnya, si kakek bisa diincar juga oleh monster itu karena memang saat pintu diketok, ia berada di sekitar mereka. Di sisi lain, Grace udah memanjati pagar rumah itu. Tepat di depan, ia pun terus berteriak yang mana tiba-tiba rumah itu seperti terbakar. Jelas ini adalah ketakutan Grace terhadap api. Tapi ia nggak mau kepancing karena memang Grace trauma atas kematian ibunya. Di sini Grace mencari celah lain untuk bisa masuk ke rumah itu.
Ia pun merusak jendela di mana Jenna ditemukan di belakang pintu yang kedua tangannya terpaku dan tidak bisa bergerak. Dan tiba-tiba datanglah sosok itu. Ditambah dengan api-api, Grace makin dibuat gemetar. Naas, ketika satu paku lepas, Grace pun segera ditikam. Sejak penikaman itu bisa dipastikan Grace tewas di depan sang adik. Good job untuk makhluk comberan ini. Akhirnya si beban berhasil mokat. Ya, tapi Jenna nggak bisa diam melihat kakaknya meninggal. Ia pun berhasil mencabut paku yang kedua di mana segala usahanya dibuat sia-sia. Tak mudah untuk melumpuhkan monster itu. Sampai-sampai Jenna langsung menyerah dalam hitungan detik. Hanya saja muncullah Sydney yang terus-terusan merusak pintu. Dan setelah terbuka, Sydney kaget bahwa sahabatnya udah tewas. Kali ini hanya tersisa adiknya saja yang menjadi dalang dari kematian rekan-rekannya. Sama-sama beban sih, tapi setidaknya si Jenna masih bisa berubah. Ternyata Sydney telah membawa pistol milik si kakek. Dan dengan pistol itu diharapkan Jenna bisa menembak monster comberan. Namun nyatanya Jenna segera menembak pintu tersebut. Jenna ini ternyata cerdas juga. Ia tahu pintu adalah nyawa dari si monster. Yang benar aja, ketika pintu udah roboh, sebuah reaksi langsung terjadi. Sembari penuh harap, terlihat jelas lenyap sudah sosok tersebut. Gondoknya, setelah pada mokat, para polisi baru datang. Tapi setidaknya tamat sudah sejarah kelam dari rumah ini. Perjuangan itu pun menyisakan Jenna beserta Sydney yang menjadi MVP. Di ending film, sebuah perusahaan barang bekas tertarik dengan pintu itu. Dengan polosnya, pintu tersebut dipoles lagi serta diobral dengan harga murah dan film pun berakhir. Pada intinya film ini mengajarkan kita untuk tidak main-main dengan rumah yang kita tidak ketahui sejarahnya guys. Mau itu rumah kosong, rumah baru, rumah megah, rumah kaya, rumah si miskin, rumah si konglomerat, rumah si koruptor. Ya semuanya nggak boleh dimasukin guys. Tapi kalau rumah koruptor kan biasanya nggak ketahuan ya asetnya ada di mana-mana. Ya udah, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nadi cabut dulu. Dadah guys.